warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian ibu di sini akan melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang kira-kira tidak hadir ya temannya? Alhamdulillah, bagus kalau semuanya hadir. Sebelum kita melakukan pembelajaran, di sini ibu ingin mengajak kalian semua untuk melakukan ice breaking tepuk semangat ya. Ayo kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, apakah semuanya sudah semangat? Bagus, pandai anak-anak ibu semuanya. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu tugasku sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat mengetahui kosakata baru dari buku yang akan kita baca secara bersama-sama. Kemudian, kita juga dapat menyusun kalimat sederhana dengan memperhatikan tanda baca seperti titik dan koma serta huruf kapitalnya. Setelah itu, kita juga akan mengetahui pengertian dari yang namanya tanggung jawab. Kita juga di sini nanti akan memperhatikan gambar-gambar aktivitas di kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggambar kegiatan aktivitas kita dan kita warnai gambar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kita menyusun kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan memperhatikan waktu jam angka yang menunjukkan pagi, siang, sore atau malam. Sebelum itu di sini ibu ingin bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak ya contoh dari tugas sehari-hari kita? Iya, pandai membersihkan tempat tidur. Terus apa lagi? Iya, membantu orang tua. Ada lagi? Iya, mengerjakan PR atau tugas sekolah. Kira-kira kalau di sekolah apa ya? Iya, melakukan jadwal piket kebersihan kelas. Ada lagi? Iya, menyapu halaman sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Pandai murid-murid ibu semuanya. Nah, iya benar, semua itu tadi adalah contoh dari tugas kita sehari-hari. Kemudian coba buka bukunya halaman 11 ya. Kita buka dan kita baca secara bersama-sama. Setelah kita baca, mari kita tulis ulang kalimat yang ada di buku tersebut. Jangan lupa perhatikan tanda bacanya dan huruf kapitalnya. Nah, setelah tadi kita membaca dan menulis kalimat yang ada di buku, dapat kita ketahui bahwa melakukan kegiatan sehari-hari itu termasuk ke dalam tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah suatu keadaan yang harus kita lakukan. Dia itu bersifat wajib. Kalau wajib berarti harus kita lakukan. Kemudian coba mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang tugasku sehari-hari di rumah. Muatan pelajaran PPKN. Tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah anak-anak, ada yang tahu apa itu tugas? Tugas adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Di rumah, setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai anak, kira-kira apa saja ya tugas kita? Berikut Bu Heni berikan beberapa contoh tugas anak.
Pertama, saat bangun tidur di pagi hari, tugas kita adalah merapikan kembali tempat tidur yang kita gunakan. Kemudian, melakukan ibadah sholat subuh atau ibadah pagi. Belajar tanpa disuruh, merapikan mainan setelah digunakan, membantu orang tua misalnya menyapu rumah, mencuci piring, membantu menyiapkan makan keluarga, menjaga adik, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Itu tadi adalah contoh-contoh tugas anak. Bagaimana dengan ayah? Apakah ayah mempunyai tugas? Ya, ayah juga mempunyai tugas. Berikut adalah tugas ayah. Yang pertama, ayah bertugas menjadi pemimpin keluarga. Kemudian, mencari nafkah untuk keluarga, membantu pekerjaan ibu jika sedang berada di rumah, membantu anak-anak belajar. Nah, sekarang apa saja tugas ibu di rumah? Tugas ibu di rumah diantaranya adalah merapikan rumah, mengatur semua yang ada di rumah, memasak untuk keluarga, merawat anak-anak, dan membimbing anak-anak belajar. Tugas dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Dengan berbagi tugas, semua pekerjaan di rumah dapat lebih cepat diselesaikan. Nah, berbagi tugas di rumah ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari video yang telah kita saksikan tadi, ada beberapa gambar kegiatan atau aktivitas kita dalam sehari-hari. Coba di sini ibu mau kalian selanjutnya menggambar kegiatan favorit kalian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh, misalnya Bu, saya itu paling suka menyapu rumah. Coba gambarkan gimana kalau kalian menyapu rumah. Pastinya kan ada sapunya, megang sapu Bu. Atau Bu, saya itu sukanya membersihkan kaca jendela kelas. Boleh. Sekarang Ibu mau kalian menggambar dengan secantik mungkin serta diwarnai ya. Wah, ternyata semua anak-anak ibu jago-jago menggambar dan mewarnai ya. Tepuk tangan semua untuk diri sendiri. Iya. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya dimulai dari pagi kan? Nah, kira-kira kalian kalau pagi bangunnya jam berapa? Jam berapa? Iya, jam 6 pagi. Kira-kira penulisan jam 6 pagi itu seperti apa ya? Coba, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Cara penulisan waktu. Setiap jam memiliki angka 1 sampai 12. Setiap satu angka mewakili 1 jam. Dalam satu hari ada 24 jam. Itu artinya jarum jam akan berputar sebanyak 2 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana cara penulisannya? Saat jarum jam bergerak pada putaran pertama, maka penulisannya adalah pukul 01.00 hingga pukul 12.00. Setelah jarum jam melewati angka 12 pada putaran pertama, maka selanjutnya penulisan waktu tidak lagi ditulis 01.00. Penulisannya akan menjadi pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Saat jarum pendek berada pada angka 1 tepat, maka ditulis pukul 13.00. Saat jarum pendek berada pada angka 2 tepat, maka ditulis pukul 14.00. Saat jarum pendek berada pada angka 12 tepat, maka akan ditulis pukul 24.00. Perhatikan gambar jam berikut. Jarum pendek pada jam menunjuk angka 4 tepat.
dan terjadi pada pagi hari. Gambar jam tersebut menunjukkan waktu pukul 4 pagi. Cara penulisan waktunya adalah pukul 04.00. Pada gambar ini, jarum pendek pada jam menunjuk angka 2 tepat dan terjadi pada siang hari. Maka gambar tersebut menunjukkan waktu pukul 2 siang. Cara penulisan waktunya adalah pukul 14.00. Pada gambar ini, jarum pendek pada jam menunjuk angka 5 tepat dan terjadi pada sore hari. Gambar tersebut menunjukkan waktu pukul 5 sore. Cara penulisan waktunya adalah pukul 17.00. Pada gambar berikut, jarum pendek pada jam menunjuk angka 9 tepat dan terjadi pada malam hari. Maka jam tersebut menunjukkan waktu pukul 9 malam. Cara penulisan waktunya adalah pukul 21.00. Nah, kalau gitu Ibu mau nanya, kira-kira kalau jam 1 siang itu cara penulisannya gimana ya? 0100. Salah, ada yang tahu? Iya benar, jam 13.00. Kita masuk ke materi selanjutnya ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini kita belajar tentang angka itu belajar apa? Iya benar, belajar matematika. Nah, dalam jam itu, kalau misalnya sudah jam 12 siang, kemudian jam 1 siang ke malam, itu tidak lagi angka 1 atau 2, tetapi menjadi angka 13, 14, 15, 16, seterusnya sampai 24. Makanya dalam sehari itu ada 24 jam. Jadi setelah Ibu jelaskan, kira-kira kalau Ibu tanya jam 15.00 itu kira-kira jam berapa ya? Hayo. Iya benar, jam 3 sore. Oke, selanjutnya kalau misalnya Ibu tanya kira-kira kalau jam 20.00 itu sama dengan jam berapa ya? Iya, pandai murid Ibu semua. Jam 8 malam. Untuk biar Ibu makin yakin kalian sudah menguasai ini, Ibu mau ngasih kalian tugas kerjakan di rumah ya. Untuk tugas di rumah, Ibu akan memberikan tugas di halaman 15. Iya, dibuka bukunya halaman 15 dan kerjakan di rumah. Nah, itu tadi sebagai tugas di rumah ya, dikerjakan di rumah. Kemudian di sini Ibu ingin mengajak kalian bersama-sama untuk mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira yang pertama tadi apa? Iya, kita membaca bersama Bu dan menulis dengan memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, dan huruf kapitalnya. Terus apalagi? Iya, ada pengertian tanggung jawab Bu. Iya, kita telah mengetahui apa yang dimaksud tanggung jawab. Kemudian kita ada belajar tentang pengertian tanggung jawab, dan kita mengetahui tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari di rumah dan di sekolah. Kemudian apalagi? Iya, kita tadi udah menggambar Bu serta mewarnai. Yang terakhir apa? Belajar matematika, yaitu mengenal waktu dengan belajar melihat jam dari pagi hingga malam. Pandai anak-anak Ibu. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.